pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu, dia itu memegang torekot, musik torekot Naqsyabani Khalidiyah itu ya, Khalidiyah. Di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas dari Jabal Kubais itu. Dan dari obrolan keluarganya bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat Sajiliyah, pernah. Apalagi membaiat mursyid, nggak pernah. Nah, justru kita dengan lahirnya Jat Maswat kita bersyukur, ya. Karena kalau tanpa itu, waduh itu, pokoknya kali suratnya enak, apalagi di medsos ya, kita gempar. Di dalam kitab ini itu sudah ada sejak zaman Mursyid Syekh Mursofi pada tahun 1930 ya. Pada zaman dulu kerajaan Mesir ya, itu mursyid terakhir itu Syekh Mursofi ini seorang mursyid yang benar-benar hebat ini ya, ini sampai-sampai raja-raja penguasa hormat sama dia lah ini ya. Tapi setelah dia meninggal, bermunculannya melahirkan misalnya kalau kita mah mendirikan organisasi tarekat Jat Maswat di mana? Jat Maswat. Memang sudah ada dan ilmunya Allah diajari, ya. Sudah ada dan ilmu Allah diajari. Justru kita dengan lahirnya Jat Maswat kita bersyukur, ya. Karena kalau tanpa itu, waduh itu, pokoknya kali suratnya enak, apalagi di medsos ya, gempar, ya, ya. Jadi kemarin seperti saya setelah pelantikan ya di Banyumas, ya tanggal 7 itu. Amat kelas ya. Besok-besok saya di Jombang. Kemudian saya ke Banyumas, barukan dia ke makam Mbak Abdul Malik ya. Jadi kalian saya diskusi dengan keluarganya ya, bahwa pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu, dia itu memegang torekot, musik torekot Naqsyabani Khalidiyah itu ya. Khalidiyah. Di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas dari Jabal Kubais itu. Dan dari obrolan keluarga ya, bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat Sajiliyah. Tuh dengar ya. Apalagi membaiat mursyid nggak pernah. Ya kalau lebih jelasnya lagi, bisa konfirmasi langsung ke banyak orang, misalnya bisa kasih fitnah. Saya kan menulis fitnah, hasud, gimana orang sama begitu cuma hanya menyampaikan ya. Katanya langsung ke sana, iya. Justru saya kasihan kalau orang yang sudah membelokkan tarik, saya kasihan. Iya, ya. Karena masalah membelokkan kalau di dalam bahasa Arab ya, itu namanya tahrif ya. Tahrif. Kalau dalam bahasa Jawa distortion ya. Distortion. Bukan interpolation, bukan. Distorsi. Dulu kan tahun 2010 saya juga membongkar kitab-kitab salaf yang ditarik oleh Wahabi gitu. Ya. Bongkar. Itu bahasa tahrif ya. Tahrif. Jadi berkembang. Dulu ada tahrif kitab. Jangan tahrif itu bisa memasukkan isi-isi karya ulama salaf dan cara menambahkan, mengurangi, ya. Nah, kemudian bahkan menghilangkan sama sekali, ya. Sebagaimana ada di kitab Syiar Alamun Nubala, ya, ada 18 jilid ya, karena Imam Az-Zahabi. Jadi ada perbedaan tertentu dari Wahabi bahwa di situ dihilangkan Malik Al-Muzaffar, orang yang pertama kali itu dulu istilahnya ya. Jadi dia kekomunakan gubernur Irak ya, saya Al-Ayub Sultan Al-Ayubi ya, Salahuddin. Di situ dihilangkan sama sekali, nggak ada, seperti ditahrif. Maka ketika saya beli, saya compare sepulangin aja. Orang udah 18 jilid, ya, ininya pulangi yang ditahrif. Sekarang berkembang, tahrif makam ya, tahrif silsilah ya, tahrif apa lagi? Tarekat, macam-macam lah ya. Memang sih dulu saya tahun 2003 saya kan punya kitab nasab. Ketika saya berangkat ke Mekah beli kitab nasab itu namanya Umdatul Khalid. Kemudian saya mengadakan penelitian ke Rabithah Alawiyah situ. Nah di hasil penelitian itu ada silsilah Wali Songo, silsilah ada di dia ya. Padahal kan berhak itu kan dari kerajaan atau Kesultanan Nusantara ya, Indonesia ya, Indonesia. Jadi berhak. Saya udah ada konfirmasi atau musyawarah gimana? Menunjukkan karena zamannya bukan di medsos, cuma saya simpan aja lah gitulah.
Tapi setelah berkembang masalah begini, saya teringat ketika saya dulu kan itu saya pesantren keliling dulu tuh, Tasik, Garut, Sukabumi, pada dan saya ke Jawa itu. Nah sekarang saya kuliah di internasional itu dulu. HI. Jadi saya sedikit tahu lah tentang politik internasional. Ya. Nah ketika itu dulu, apa istilahnya tuh, Robert Alawiyah itu istilahnya tuh ada sisi rasional. Ya, ini kan istilahnya tuh taktik Belanda. Ya. Ya, yang itu oleh Tangerpas jadinya. Gimana supaya dominasi penjajahan Belanda supaya langgeng di Indonesia, maka Belanda itu menjalankan politik sphere of influence. Ya. Artinya semua pengaruh ada di tanah Nusantara supaya ada pengaruh itu caranya. Dan misalnya membuat sisilah, membuat masyarakat keraton, kerajaan, membuat manusia ya, supaya bisa menguntungkan Belanda ya. Dan sebagai mitra kerjanya itu datang dari mana lah gitu ya. Itu di antara Belanda ya. Kemudian membuat isu-isu politik, propaganda macam-macam semuanya lebih kepentingan untuk dengan politik luar negeri Belanda yang dalam Belanda supaya langgeng dan kuat dominasi penjajahannya di Indonesia. Cocok, guys. Sampai sekarang itu. Asalan lingkungan kekuasaan, struktur otomatis semuanya itu ada sifat individual Allah, semua atas kehendak Allah. Seperti apa tuh masalah nasab, ya, semuanya. Masalah nasab, masalah makam, masalah apa segala sesuatu yang ada yang terjadi di seluruh alam semesta semuanya itu Allah. Iradah Allah. Ya misalnya kalau misalnya masalah nasab itu masalah musibah, masalah bencana, ya memang sudah iradah Allah semuanya. Jadi dengan adanya bencana, kondisi manusia ini kan bisa stabil, bisa hadap, yang tadinya tidak baik jadi baiknya, sebagai itibar ya. Saya bersyukur dengan adanya masalah saya bersyukur ya. Harusnya mah. Karena memang itu sudah ada ya. Di zaman dahulu ya, oleh Jinul di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Asfiyah karya Imam Abu Al-Asbahani. Pagi 9 halaman 33 situ terbitan Darul Fikr dan Subhana. Kata Imam Jinul itu al-bala'u yazul mu'min. Wa iza adamul bala'u fasada halu. Jadi musibah atau bencana itu caranya orang mukmin. Seandainya tidak ada musibah bencana, rusak kondisi manusia lah, Maka dengan adanya bencana, ya itu menjadikan sebagai suatu ibar bagi kita ya. Karena kan yang namanya orang mukmin itu, yang itu sesuatu yang ada di dunia ini ya, baik yang ada di sekitar kita maupun yang lainnya, maupun isu apa aja tidak sebagai itibar ya, supaya hidup kita ini selamat ya. Pernah di Imam Hakim Al-Asam ada di dalam kitab Tanbihul Muhtarim di sana karya Syekh Abdul Asy'aroni pada halaman 58 ya. Imam Hakim Al-Asam ditanya, wahai Imam Hakim Al-Asam, kapankah seseorang mata ahaduna kali ini lagi lah. Wahai Imam As, kapan seseorang itu disebut ahli itibar di dunia? Jawab Imam As, qala bila kula syai'in akibatuhu ila kharab wa sahibu ila turab. Apa seseorang itu disebut ahli dunia ya, itibar di dunia apabila dia sesuatu sebagai akibatnya ya, akibat akhirnya itu akan menuju kehancuran gitu ya. Ya maka semua dalam ajaran nas dalam mati sebagai itibar. Kita akan mati, buat apa sih nasab mulia ya? Kalau seandainya amal tidak punya amal, tidak berilmu ya, tidak bermanfaat bagi umat ini. Maka nanti sebagai pelaku dalam akhirnya kan akan mengalami kematian, semuanya kelapat semuanya ini. Maka itu hikmah. Semuanya kan dituliskan hikmah, semua yang ada di seluruh dunia ini semuanya hikmah, Terus lagi. Kamu ya. Bahwa Allah itu ya. Iku al-mizak al-ma iroda. Yang mengatakan